batas sholat tarawih sampai azan subuh itu hampir sama dihukumkan dengan qiyamul lail dia. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah tarawih jam 2 malam itu boleh, jam 3 itu boleh, batasan waktu ya, batasan waktu gitu. Sama kayak sholat tahajud gitu. Sekarang kalau kita baca sejarah nih atau hadis-hadis Nabi, ini juga PR mungkin buat kalian. Pernah nggak Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat tarawih setelah sholat isya? Jadi setelah sholat isya, sahabat langsung sholat tarawih. Nah, coba cari dalilnya. Oh, itu bilang nggak ada aja. Lihat, cari dulu. Jam berapa Nabi dan para sahabat melaksanakan ibadah sholat tarawih? Apakah mereka mengerjakan setelah isya? Ini bukan menunjukkan sholat tarawih setelah isya nggak boleh, bukan ya. Ini buat wawasan kita. Perilaku Nabi itu sama seperti pertanyaan tadi, batasan sholat tarawih itu jam berapa? Walaupun Nabi belum pernah sholat tarawih menjelang subuh, itu belum pernah, tapi batasannya itu apa menurut Nabi? Nah, sepertiga malam yang terakhir, bukan sepertiga malam di awal, di tengah, atau ya, yang benar sepertiga malam terakhir. Artinya apa? Batasannya itu subuh atau fajar, batasannya itu. Walaupun Nabi belum pernah sholat tarawih misalnya menjelang subuh, karena sahur dulu Nabi sebelum azan subuh. Tapi kita bertanya tentang hukum batasan. Sama seperti kapan boleh dimulainya sholat tarawih, kapan mulai dibolehkannya sholat tarawih, jam berapa? Habis isya? Boleh. Tapi pernahkah Nabi mengerjakan itu? Gitu. Ini menarik, Pak. Ada pertanyaan tambahan. Kalau tahajud itu kan kita harus tidur dulu. Kalau itu bagusnya sebelum tidur apa tidur dulu terawih itu? Hah? Kalau tahajud kan kita tidur dulu baru dikatakan sholat tahajud. Iya. Nah, kalau terawih itu bagusnya tidur dulu apa sebelum tidur? Tidur dulu, akhirnya bangunnya subuh. Jadi itu ikhtilaf ulama aja kalau masalah persyaratan kita mengerjakan qiyamul lail, tahajud harus tidur. Itu ikhtilaf aja, ada beberapa mazhab itu yang menunjukkan seperti itu, ada juga yang tidak. Karena yang disebut dengan tahajud atau bangun malam, qiyamul lail itu artinya bangun malam. Namanya bangun malam pasti sebelumnya tidur gitu. Nah, itu ada ulama yang menjadikan syarat harus tidur dulu. Tetapi ada juga yang tidak memberikan syarat itu. Jadi bukan syarat secara mutlak diterimanya sholat tahajud kalau dia sudah tidur, nah, itu bukan syarat mutlak. Tetapi yang namanya qiyamul lail adalah bangun malam. Kalau namanya bangun malam berarti kan dia tidur sebelumnya, nah, gitu. Tapi ya disitulah hukum syariat, dimana kita memang dalam memahami satu hadis, satu dalil, kadang ulama berbeda-beda pendapat, pemahaman mereka itu berbeda, tergantung dari background keilmuan masing-masing. Yang jelas apa yang Rasulullah SAW anjurkan untuk kita laksanakan, lakukanlah sebaik mungkin. Dan apa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita berharap ibadah itu diterima. Karena kita mengharap ibadah itu diterima oleh Allah, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dianggap main-main atau sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya udah taraweh, ya kan? Sehingga melupakan hal-hal yang sifatnya penting dalam ibadah sholat, misalnya seperti kehusyuan, seperti tumakninah dan lain sebagainya. Ya, yang penting itu. Kita harus bisa jaga kualitas ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bekas di dalam hati kita. Seperti itu. Alhamdulillah.